Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal alika ya khairal anam. Rabbun karim wa a'tadu khulqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal khawfu salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wa'ndur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah amma ba'd. Ridho yakni merasa puas terhadap qada dan qadar Allah biar bagaimanapun keadaannya. Ridho termasuk adab dan ibadah batin yang paling tinggi nilainya, yang artinya dan keridhoan dari Allah itu paling agung. Quran surat At-Taubah ayat 72. Kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para aulia, para arifin dan solihin, kita bisa memberikan kata penghormatan dalam bentuk doa. Radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka. Barang siapa ingin mendapat ridha Allah, harus ridha kepada Allah. Kanak-kanak di SD atau madrasah diberi pelajaran menghafal. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku rela sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabiku dan rasul. Ini perlu sekali diterapkan di dalam hati, tidak hanya dihafal saja. Hanya ada dua kemungkinan: kalau tidak diridhoi, ia dikecam, dibendu atau dimurkai Allah. Tidak ada yang setengah-setengah, setengah dikecam dan setengah diridhoi. Tinggal memilih yang mana, itu terserah pribadi kita masing-masing. Jika ingin diridhoi Allah, harus diridhoi kepada Allah. Diqadar menderita sakit, diqadar menderita ada ekonomi seret, sulit mencari pekerjaan, menghadapi problem-problem rumah tangga dan keluarga, menghadapi masalah pendidikan, masalah perjuangan dan lain-lain, harus ridho kepada Allah atau merasa puas selalu di dalam hati menghadapi keadaan seperti itu. Tidak boleh menyesal, menggerutu dan merasa dan sebagainya. Sekalipun arahnya Rasulullah atau rasa tidak puas itu kepada makhluk, sebab segala-galanya itu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Kita harus selalu puas dan sadar kepada Allah yang memberi segala-galanya itu. Sesungguhnya segala keadaan dan dialami manusia, baik keadaan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, harus disadari bahwa sesungguhnya segalanya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu untuk melindungi hambanya agar tidak jauh darinya, agar hambanya selalu dekat kepadanya, supaya senantiasa fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau hambanya selalu jauh dari Allah Tuhannya,
Jangan-jangan dicaplok atau pasti dicaplok oleh imperialis nafsu yang sangat ganas dan jahat sehingga si hamba tersesat menderita kehancuran dan kesengsaraan. Itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman, yang Rahim terhadap hambanya. Mari kita sadari selalu di atas Rahman kasih Allah itu, sebagaimana dalam Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di samping ridho, jangan ditinggalkan harus ikhtiar atau berusaha mencari jalan keluar dari kesulitan dan kesusahan yang dihadapinya, atau berusaha kepada keadaan yang lebih baik, tetapi harus selalu tetap bertawakal. Jangan sampai mengandalkan atau membanggakan usahanya. Dan di dalam ikhtiar itu selalu dijiwai lillah. Hanya ridho saja, tidak ikhtiar. Tidak berusaha mencari jalan keluar padahal ada kesempatan dan kemampuan. Itu melanggar perintah. Berarti tidak melakukan ibadah lewat bidang ikhtiar yang disertai niat lillah. Niat ikhtiar itu pun harus lahir dan batin. Keduanya harus dijalankan sebesar kemampuan. Hanya ikhtiar lahir saja sebesar kemungkinan itu tersesat atau salah jalan jika tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya ikhtiar batin saja, namanya kurang lengkap mengisi bidang-bidang yang harus diisi. Yang dimaksud ikhtiar batin di sini ialah seperti berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, di dalam ikhtiar, baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin, tidak boleh mengandalkan atau menjaga ikhtiarnya. Harus tetap bertawakal seperti sudah kita bahas di bab sabar. Jadi kesimpulannya, sabar, ridho, ikhtiar dan bertawakal harus selalu bergandengan di dalam penerapan dalam hati, seperti halnya di dalam ikhlas dan sabar. Ar-ridho tarku ridho fil ridho. Ridho itu meninggalkan perasaan ridho di dalam keadaan ridho. Artinya, ridho tetapi tidak merasa berbuat ridho, melainkan merasa billah, la haula wala quwwata illa billah. Seperti dikatakan di atas, yang dimaksud ikhtiar batin adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pergi ke dukun-dukun atau menggunakan mantra-mantra dan sebangsanya. Di bawah ini dinukilkan doa faraj memohon diberi jalan keluar dari kesulitan dan sebagainya, yang juga buah taklifan Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Muallif Sholawat Wahidiyah, yang artinya, ya Allah, dengan hak keagungan asma-Mu dan dengan kebesaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebab barakah khalqu hadis zaman wa awalihi wa sairi awliyaillahi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadikanlah bagi kami dan keluarga serta keturunan kami dan bagi orang-orang yang ada hubungan hak dengan kami dan bagi mereka para pengamal wahidiyah sampai hari kiamat, dan bagi bangsa Indonesia, dan bagi seluruh umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan keluar dari segala kesulitan dan kesusahan, dan tunjukilah kami dan mereka jalan-Mu yang lurus. Orang yang selalu ridho otomatis hidupnya senang dan tentram, tidak gampang menyesal atau menggerutu.
tidak ngoyo atau tidak mengsok, tidak selalu puas dan gembira menghadapi segala situasi dan kondisi hidupnya. Ibaratnya seperti falsafah fisik, berenang di atas air yang dalam maupun yang dalam, tetap setinggi dadanya. Hidup ayah, tidak bingung, tidak khawatir, tidak takut, melainkan hanya kepada Allah. Hatinya senantiasa ada kepada Allah. Sebaliknya orang yang tidak ridho atas qada dan qadar Allah pasti gampang rasulullah, gampang menyesal, menggerutu dan gampang emosi. Padahal qada dan qadar Allah tidak bisa berubah dengan tidak ridhonya si hamba. Bahkan selain itu, orang yang tidak diakui sebagai hambanya seperti disebutkan di dalam hadis qudsi di dalam buka. Allahu la ilaha illa ana man yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda bi qudu'i fal yattahid rabban siwa'i, yang artinya, aku Allah, tiada melainkan aku. Barang siapa tidak bersyukur atas nikmat-nikmat pemberianku, tidak sabar atas ujian atau cobaanku, dan ridho terhadap kepastian qadaku, maka carilah Tuhan selain aku. Ja'alanallahu wa iyyakum minas sabirin wa minas syakirin wa minal mukhlisin wa minal radin al-mardiyina amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.